Teman-teman semua, Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, Allah ketika mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, kami ajarkan semua nama kepada Nabi Adam. Tapi sebelum itu, Nabi Adam itu mengenal Allah dulu. Kalau kita kan kebalik, kenal alam dulu baru kenal Allah. Itu namanya metode filosof dan ahli kalam, ahli akidah, ahli tauhid. Melihat alam, melihat teks, melihat tulisan, kemudian ada teori tentang Allah, atau alam ini bukti Allah. Ini beda ahli qalbu dengan ahli akidah. Ahli akidah kita sebut ahli kalam, muslim teologi muslim, teolog muslim. Mereka buat hujjah akliyah, alasan-alasan rasio. Misalnya alam ini ada, pasti ada yang mengadakannya. Siapa yang mengadakannya? Oh, nggak mungkin kamu, nggak mungkin kamu, nggak mungkin kamu, gitu. Akhirnya sampailah kepada Allah. Itu namanya hujjah akliyah. Mengenal Allah tapi bukan dari Allahnya, tapi dari makhluk Allah. Sama dengan kita mau mengetahui suatu makanan, misalnya kita mau tahu namanya, kalau di Betawi minuman apa tuh namanya? Bir peletok. Mau tahu bir peletok, tapi kemudian nggak ada contohnya. Akhirnya kita kasih tahu, bir peletok itu mirip kayak jahe, tapi dikasih pewarna alami dari pohon tertentu misalnya. Rasanya kira-kira begini. Lalu kita ingat, kira-kira, oh iya. Akhirnya masuk dalam pikiran, ini yang disebut ma'qul, dapat dicerna oleh akal. Dapat dicerna oleh akal. Teman-teman semua, beda. Ketika antum mau mengenalkan bir peletok sama saya, terus bawa langsung, ini loh Ustaz, bir yang halal, nah, kan aneh tuh, bir kok halal? Lalu saya coba langsung, terasa, ini perlu penjelasan nggak? Justru saya yang akan jelasin nanti. Rasanya begini ya. Nah, ini bedanya antara ahli qalbu dengan ahli akal. Kira-kira lebih keren yang mana? Lebih keren yang qalbu. Kenapa orang nggak mau naik ke situ? Kenapa kita berhenti di arogansi intelektual kita? Gelar S1, gelar S2, saya kiai, saya ustadz, saya jago baca kitab, saya seorang eksekutif muda, bla bla bla. Kenapa kita berhenti di situ? Kok nggak mau naik? Makanya khusyuk nggak nyampe, karena khusyuk nggak bisa pakai akal. Akal itu tidak punya tugas namanya khusyuk. Akal itu harus liar. Dia harus mikir, nanya terus. Jadi antum itu kalau masih nanya, sebenarnya bentuknya gimana sih, rasanya kayak gimana? Karena barangnya belum ada. Perlu ada analog. Tapi ketika kita sudah mencoba, pertanyaan hilang. Benar? Ya. Nah, ini ahli qalbu. Maka dikatakan di sini, orang yang tidak kenal Allah dengan Allah itu sendiri, ka'annahu lam ya'rif syai'an. Dia sebenarnya belum kenal apa-apa. Ya. Lalu apa kabar yang kurang enaknya dari kitab ini? Wa mardul qalbi khafiyyun. Penyakit kalbu itu tersembunyi. Kalau kita datang ke dokter bilang kamu punya penyakit di dalam. Apa di dalamnya? Bisa di jantung, bisa di paru, bisa di macam-macam. Ribet nggak tuh? Cara ngeceknya, masuk lab dulu, diperiksa lagi, nunggu lagi hasilnya, diagnosanya panjang. Teman-teman semua, begitu juga orang yang punya penyakit kalbu. Itu dokter umum nggak tahu, sama ustadz umum nggak tahu ilmu tentang penyakit kalbu. Terus siapa yang tahu? Yang tahu yang ahli kalbu. Emang bisa. Kalbu itu bukan gaib. Kalbu itu sama kita ada. Seperti saya misalnya, anggap saya jago bahasa Arab, lalu antum ada yang buka muqaddimah. Innal hamdulillah. Benar apa salah? Innal hamdulillah. Benar apa salah? Yang ngerti bahasa Arab bilang salah. Kenapa? Inna bikin kasrohnya bukan kasroh, hukumnya menjadi mansub. Alamat mansubnya berbaris fathah. Innal hamda lillah, gitu. Ketika ada orang baca innal hamdulillah, bisa jadi kemungkinannya dia salah kalau sesekali. Tapi kalau tiap kali pembukaan muqaddimah
innal hamdulillah, ada masalah nggak? Ada masalah. Saya dengar seorang syekh, dia ketika membuka doa, ya badi'us samawati wal ard, itu bisa benar kalau dia ngerti nahu. Cuma nahu yang standar dia itu salah. Harus pakai ya badi'as samawati wal ard. Tapi kalau nahunya levelnya agak tinggi dikit tuh bisa dibenerin nanti. Bisa dia nggak bener, tapi harus ada yang dirubah dikit. Ya badi'u atau ya badi'un samawati. Ya, samawati itu menjadi objeknya. Namun itu nggak lumrah, ya. Maka teman-teman semua, ketika saya tahu itu salah, orang ini nggak ngerti nih, apakah itu alam gaib? Enggak. Suatu kali saya mimpin sholat, disuruh sama guru saya, mursyid saya. Saya punya mursyid, ya. Jangan dikira saya nggak punya mursyid. Mursyid saya bukan buku. Buku itu cuma dalil. Yang nunjukin cara make buku itu namanya mursyid, syekh. Quran itu dalil. Cara yang ngajarin baca Quran disebut guru ngaji. Apa? Guru ngaji itu guru membaca. Kalau untuk membaca yang zahir mesti ada yang gurunya. Masa untuk membaca yang batin gak ada gurunya? Oh, nggak usah pakai mursyid. Ini zaman kita bisa akses pakai digital. Ya suka-suka kamu lah, ya. Tapi logikanya sudah nggak jalan. Kenapa? Untuk membaca yang zahir mesti ada guru. Masa untuk membaca yang batin nggak ada guru? Berarti nggak ghair ma'qul, ya? Dia nggak rasional. Saya mimpin sholat. Waktu itu sedang seneng-senengnya irama Syekh Al-Ghamidi. Syekh Al-Ghamidi, ya? Enak nggak suaranya? Oh, enak sekali. Ya, beda-beda tipis lah sama suara imam kita tadi, ya. Suara imam kita kan juga enak. Mana imam kita? Wah, alhamdulillah. Ketika saya asik dengan suara, asik, lalu ada terbersit sebentar, set. Apa yang terbersit? Suara gue bagus juga nih, gitu. Terbersit set, sebentar aja, lalu saya lawan, tapi nggak bisa ngelawannya, keasikan. Akhirnya selesai sholat, guru saya tegur, sholat itu jangan riya, baca itu karena kamu di hadapan yang menurunkan Quran itu sedang memandangmu, sedang mendengarmu. Gemetaran juga gitu-gituin, ya. Hilang tuh, ya. Semenjak saat itu kalau mimpin sholat nggak ada lagi perasaan-perasaan mau didengar orang, mau dibilang bacaannya kayak Syekh Syekh Al-Ghamidi, kayak sudis, udah hilang. Cukup ditampar dengan kata-kata sekali, maka ghadabus syekh, ketika guru mursyid itu marahnya itu berkah. Jangankan itu, ya, Allah yarham Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, ahli hadis Indonesia. Saya dulu disuruh nulis makalah pendek berbahasa Arab itu first time, ya, awal pertama kali saya menulis dalam bahasa Arab. Tahun berapa saya lupa, ya. Tulis karena muhadarahnya dalam bahasa Arab. Terus saya tulis, tapi kalau nulis waw dalam bahasa Arab tuh waw harus digabung sama kalimat setelahnya, dipepet, spasinya nggak ada. Karena kita baru ngerti malam itu juga, saya nggak pakai attitude itu, ya. Kita ajukanlah ke Kiai Syekh Ali Mustafa Yaqub. Itu makalah cuma dilihat bentar langsung dibanting. Walaupun yang dibanting itu kertas, tapi jantung saya sampai sekarang itu ingat. Maka sampai sekarang alhamdulillah kalau nulis berbahasa Arab lancar. Kenapa? Jadi ketika guru itu marah, dia bentak kita, dia pukul meja, itu yang terpukul adalah rohani kita bangkit. Maka teman-teman semua ingat, ini perkataan ahli hadis yang dipakai oleh semua ahli mazhab, ahli aqidah dan ahli zikir, ahli tarekat. Apa kata ulama masyaikhul sunnah, masyaikhul hadis? Isbir ala jafa'is syekh. Salah satu adab berguru adalah sabarlah terhadap sikap keras dari seorang guru. Kadang guru kita keras, jangan langsung mencela-mencela. Wah, ini guru kita emosional, berarti bukan mursyidku, pergi. Nanti ketemu guru lagi, pergi, begitu, ya. Imam Junaid nguji muridnya tahu nggak dengan cara apa? Dengan cara menanyakan hal-hal yang nggak pantas. Imam Junaid. Dulu salah satu yang nggak pantas bagi seorang syekh adalah menanyakan sarungnya di mana. Aina izari? Di mana sarungku? Nanya gitu doang nggak pantas, karena masih zaman salaf, itu zaman sensitif. Udah nggak pantas, sama kayak nanyakan di mana celana dalamku, gitu sama.
Ya, sekarang begitu modelnya. Pantas nggak nanya ke orang begitu? Oh, punya kita kok nanya ke orang? Langsung pada bubar. Muridnya ada 90 bubar semua. Maka beliau tahu, oh ini bukan, dia itu simpatisan, bukan muridku. Jadi murid itu terbagi dua. Nah, kalau mau cari guru, kita pandang dulu diri kita. Murid terbagi dua. Ada murid yang shadiq, murid yang jujur, yang serius, yang sungguh-sungguh, disebut murid yang shadiq. Yang murid ini dia mewarisi sifat Abu Bakar As-Siddiq dan Khuzaimah ibn Thabit, sahabat Rasulullah. Nabi belum ngomong aja langsung percaya, apalagi kalau Nabi ngomong. Nah, ini dua sahabat ini punya karakter, namanya karakter siddiqiyah, membenarkan gurunya. Beda dengan fanatisme. Dia menghormati gurunya dengan hormat yang sangat luar biasa. Ternyata saya setelah selesai sekolah ini, kan nggak ada lagi kan, setelah S3 nggak ada lagi. Sekolah resmi udah selesai, Pak. Setelah kita ingat-ingat, kapan saya kalau belajar itu paling gampang ngafal tanpa perlu menghafal? Ketika saya cinta sama gurunya dan sangat hormat kepada beliau. Maka saya nggak perlu menghafal, cukup ingat dia sebentar, semuanya langsung ingat. Salah satunya Allah yarham Syekhuna Ali Mustafa Yaqub. Guru saya ahli hadis yang mengajarkan kutubus sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi sampai akhir. Itu kalau ingat beliau aja seneng gitu, udah ingat apa yang diajarinnya, nggak perlu ngafal. Itu ajib kalau kita sudah cinta. Kenapa selama ini anak-anak kita susah menghafal? Karena dia mikirin gimana sih cara ngafal. Dia belum cinta sama gurunya, maka belum cinta sama pelajarannya. Nah, itu terjadi waktu saya belajar bahasa Arab, ya. Oke. Teman-teman semua, ada murid yang kedua, murid kadzib. Ya, viewer, liker itu ya. Itu gampang sekali berubah menjadi hater. Orang-orang yang simpati itu gampang berubah menjadi benci. Inilah bahayanya, teman-teman semua, ikhwan akhwat fillah. Ternyata kita ini terjebak kepada tasyayyu itu tidak hanya di akidah, tapi juga dalam berguru. Tasyayyu artinya meniru gaya orang Syiah. Apa itu? Dalam Syiah ada namanya ismatus syuyukh, ismatul a'immah, bukan syuyukh. Kemaksuman imam. Imam itu nggak berdosa. Dalam pikiran kita, oh kalau ustadz nggak mungkin dosa, kalau ustadz nggak mungkin salah. Itu dalam pikiran kita. Sekali dia salah, kita nggak percaya lagi sama dia.